Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NPM 2001201014. Saya dari kelas Strategi Operasi B. Di video kali ini saya akan mengulas tentang materi strategi operasi pertemuan ke-10, yaitu tentang perumusan dan implementasi, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 4 mata kuliah strategi operasi. Nah, dalam pertemuan ke-10 ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu tentang satu, merumuskan strategi operasi, terus apa peran keselarasan, mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu, terus ada analisis apa yang diperlukan untuk formulasi, terus ada juga tentang tantangan untuk perumusan strategi operasi, terus bagaimana kita tahu perumusan itu selesai, dan juga yang terakhir, apa itu implementasi strategi operasi. Nah, poin yang pertama yaitu merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sekali. Dengan kata lain, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana kegiatan dan tujuan. Terus poin yang kedua tentang apa itu peran keselarasan. Bisa dilihat dari gambar di samping, memberikan ilustrasi diagram. Diagram ini tidak dimaksudkan sebagai alat praktis, tetapi digambarkan sifat dari apa yang dimaksudkan dengan penyelarasan. Posisi pada dimensi vertikal gambar 9.2 yang di samping ini, misalnya posisi Y, mewakili sifat dan tingkat kebutuhan pasar. Itu mencerminkan kebutuhan dan harapan pelanggan intrinsik yang telah dibentuk oleh aktivitas pemasaran perusahaan. Terus pergerakan ke atas sumbu ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kinerja pasar atau kapabilitas pasar yang ditingkatkan secara luas, yang mencerminkan faktor-faktor seperti kekuatan merek atau reputasi, tingkat diferensiasi, tingkat janji pasar yang masuk akal, dan juga sebagainya. Skala horizontal itu mewakili tingkat dan sifat kemampuan perusahaan. Posisi pada sumbu ini, misalnya posisi X, itu akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti efisiensi sumber daya, pengendalian proses, inovasi, dan sebagainya. Di sini sekali lagi, pergerakan di sepanjang sumbu menunjukkan tingkat kemampuan dan kinerja operasi yang ditingkatkan secara luas. Poin selanjutnya yaitu mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar organisasi sama fananya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Jadi mengapa perusahaan-perusahaan yang bertahan selama bertahun-tahun itu merupakan pengecualian daripada aturan? Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melalui tahun pertama mereka, karena penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menambahkan persyaratan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan persyaratan pelanggan, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Nah, siklus-siklus dalam keselarasan dan waktu itu ada siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Nah, siklus lambat sendiri yaitu mengenai produk dan layanan. Di siklus lambat itu seperti Microsoft Word, penerbangan British Airways melalui Heathrow, yang mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Dalam istilah ekonomi, sumber daya tersebut mengeksploitasi karakteristik kelangkaan yang berasal dari faktor-faktor yang tidak mungkin untuk ditiru, seperti lokasi geografis yang unik, reputasi yang merek lama, hubungan klien pribadi, dan sebagainya. Terus juga ada siklus standar. Produk dan layanan di kelas ini itu seperti mobil Toyota, makanan cepat saji McDonald, dan juga layanan kartu kredit Visa, yang mana mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi, dan oleh karena itu menghadapi tingkat peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Perusahaan dalam posisi ini sering menghadapi persaingan langsung selama periode waktu yang lama, dan ini mendorong semacam perang parit antara saingan mapan, mobil perbankan, makanan bermerek, minuman ringan, dan lain-lain. Akibatnya perusahaan yang sukses cenderung menekankan disiplin dalam operasi, dan produk cenderung distandarisasi untuk produksi pada volume tinggi, dan ini sangat berorientasi pada pangsa pasar. Terus juga ada siklus cepat, yang mana produk dan layanan di kelas ini itu seperti iPod, microprocessor, Intel, ponsel, dan instrumen keuangan perusahaan. Menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya tertinggi, produk atau layanan seperti itu seringkali didorong oleh ide dan waktu paruh ekonominya. Biasanya ide tersebut direalisasikan kurang lebih 2 tahun.
Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang analisis apa yang diperlukan untuk formulasi. Dua bidang utama analisis menyangkut pasar dan sumber daya. Alasan praktis untuk menekankan masalah dengan analisis ini adalah untuk membantu memperkuat sifat seimbang dari rekonsiliasi antara sumber daya dan persyaratan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pasar. Bisa dilihat dari gambar saya ya, itu analisis pasar itu adalah penilaian menyeluruh terhadap pasar dalam industri tertentu. Ada banyak manfaat dari melakukan analisis pasar, seperti mengurangi risiko terhadap bisnis perusahaan dan menginformasikan kebutuhan bisnis perusahaan dengan lebih baik. Dengan analisis ini, perusahaan akan mempelajari dinamika pasar perusahaan seperti volume dan nilai, segmen pelanggan potensial, pola pembelian, persaingan, dan juga faktor penting lainnya. Terus yang kedua yaitu menganalisis sumber daya operasional. Nah, di sini itu menggunakan analisis SWOT, yang mana alat manajemen strategis yang diterapkan secara luas untuk menganalisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan juga eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Dan meskipun analisis SWOT sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam proses perencanaan yang efektif, bagian kekuatan dan kelemahan dari SWOT sangat berguna, karena SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulatif, bisnis, atau proyek tertentu, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Terus yang ketiga itu tentang kemampuan. Dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Gagasan tentang kemampuan ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Tetapi gagasan operabilitas bukanlah hal yang mudah. Kemampuan berasal dari aset yang secara strategis penting, yang langka, sulit untuk ditransfer, sulit untuk ditiru, dan juga sulit untuk diganti. Poin yang selanjutnya yaitu tentang tantangan untuk perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan suatu perusahaan untuk menyelaraskan diri dengan perubahan persyaratan lingkungan. Hal ini terjadi karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Secara arti, inersia itu merupakan kecenderungan untuk melanjutkan keadaan yang sama atau menolak suatu perubahan. Nah, salah satu contoh yaitu operasi yang tidak mampu mengatasi kelambanan dan menyesuaikan diri dengan serangkaian persyaratan pasar baru adalah IBM antara tahun 1980 dan pertengahan 1990-an. Ketika ia berjuang untuk beradaptasi dengan dunia PC, sangat mudah untuk melupakan bahwa pada tahun 1980 Microsoft adalah perusahaan rintisan dengan kurang dari 50 staf, IBM sendiri 300.000 karyawan, dan bahwa meskipun ada pertumbuhan yang fenomenal pada tahun 1982, kapabilitas pasar gabungan dari Intel dan Microsoft hanya sekitar 10 dari milik IBM. Sistem produksi IBM yang terintegrasi secara vertikal menjadikan produksi chip terbesar di dunia. Kemandirian teknologi ini memiliki pengaruh yang tak terelakkan pada keputusan yang tertunda untuk membeli chip 80386 yang memimpin pasar Intel. Demikian pula perjanjian dengan Microsoft yang mengabaikan Windows dapat digunakan secara internal karena pada saat itu perangkat Luna hanyalah sebuah prototip dan memiliki sistem sendiri dalam pengembangannya. Poin selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kita tahu perumusan itu selesai. Bunger J. Davis dan Whelan Thomas L. 2017 mengatakan bahwa perumusan strategi sering ditujukan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Analisis situasi merupakan awal dari proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang eksternal dan juga kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman eksternal dan kelemahan internal. Nah, untuk mengetahui berjalannya suatu proses perumusan strategi dapat dilakukan analisis dengan cara yaitu bisa menjelajahi apa artinya strategi operasi menjadi komprehensif, terus juga memastikan ada koherensi internal antara area keputusan yang berbeda, terus memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian dari proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerjanya. Dan juga yang terakhir yaitu mengetahui persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Poin selanjutnya yaitu apa itu implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi itu tercapai. Sebagai contoh pada gambar di samping,
yaitu menerapkan strategi operasi yang melibatkan perpindahan dari A ke B, berarti memahami kebutuhan pasar saat ini dan yang diinginkan serta kemampuan sumber daya operasi sehingga tingkat dan sifat perubahan dapat dinilai. Jadi jika gambar tersebut titik A adalah strategi operasi saat ini dan titik B adalah strategi operasi yang dimaksudkan, maka perlu untuk mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan pasar saat ini dan yang akan datang serta kemampuan sumber daya operasi. Hubungan organisasi yang sangat penting yang dapat memiliki dampak besar pada implementasi strategi adalah antara mereka yang berada dalam fungsi operasi yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan mereka yang menjalankan tugas operasi dalam sehari-hari. Selanjutnya, contoh perumusan strategi. Saya mengambil contoh raksasa manufaktur olahraga Nike, yang mana Nike pada awal 2010-an mulai kehilangan keunggulan dalam dukungan di kalangan pesepak bola dengan pesaing seperti Adidas dan Puma. Untuk memastikan bahwa Nike mempertahankan daya tariknya, organisasi memutuskan untuk melakukan cross endorse, yaitu menggunakan atlet dari suatu olahraga untuk mempromosikan barang dagangan untuk olahraga lain. Pilihan pertama mereka adalah pemain bola basket legendaris yaitu Michael Jordan. Dengan siapa Nike meluncurkan lini perlengkapan dan pakaian sepak bola Air Jordan. Klub sepak bola Prancis Paris Saint-Germain atau PSG adalah yang pertama bergabung dengan Michael Jordan tersebut, yang tidak hanya menjauhkan Nike dari para pesaingnya tetapi juga memancing minat jutaan penggemar. Ya mungkin cukup di sini yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan dari materi pertemuan ke-10. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melihat ini dalam keadaan sehat dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.